Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tentang pembidangan linguistik yang beranggotakan saya Fathia Risa Kaunitulhaq dan Sevia Rista Wulandari. Pembidangan linguistik. Setiap disiplin ilmu memiliki berbagai cabang. Seperti hal linguistik juga terdapat berbagai cabangnya. Bahasa sebagai objek dari bagian linguistik dapat diartikan sebagai sistematik simbol, sehingga hal tersebut menunjukkan bahasa adalah suatu hal yang begitu kompleks. Ketika kompleksitas dari suatu bahasa itu ditunjukkan adalah saat bahasa tersebut dianalisis serta dibedah menjadi bagian-bagiannya, sehingga terdiri dari berbagai macam. Lalu setiap macam bahasa itu harus dijelaskan dengan cabang ilmu linguistik. Pembidangan linguistik berdasarkan pada berbagai macam tertentu, yaitu yang pertama, pembidangan linguistik berdasarkan objek kajiannya dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Umum mengkaji bahasa pada umumnya, sedangkan khusus mengkaji pada bahasa tertentu. Yang kedua, pembidangan linguistik berdasarkan aspek historis. Dibagi menjadi dua macam, yaitu sinkronik, mengkaji bahasa pada suatu waktu tertentu dalam KBBI. Sinkronik berarti yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di dalam suatu masa terbatas. Lalu yang kedua ada diakronik. Diakronik adalah kebalikan dari sinkronik yang mengkaji bahasa pada masa tidak terbatas. Lalu yang ketiga ada pembidangan linguistik berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada teoritis, pemahaman bahasa untuk mendalami demi kepentingan teoritis. Lalu yang kedua ada terapan, pemahaman bahasa dalam menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Pembidangan linguistik berdasarkan struktur bahasa internal dan eksternal. Dibagi menjadi dua, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Dua bahasa ini yang akan saya jelaskan dan bersama teman saya. Mikrolinguistik mengkaji struktur dari bahasa itu sendiri beserta elemen-elemennya. Mikrolinguistik juga memiliki berbagai cabang di dalamnya, yaitu yang pertama adalah fonologi. Fonologi adalah cabang yang mengkaji tentang bunyi-bunyi bahasa yang seringkali digunakan oleh manusia sebagai gabungan satuan terkecil sehingga membentuk suatu suku kata. Fonologi terdiri dari dua bagian, yaitu fonemik dan fonetik. Fonetik adalah bagian dari fonologi yang mempelajari bagaimana cara merealisasikan atau melafalkan suatu kata dan juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia yang berhubungan dalam mengucapkan bahasa. Sementara fonemik adalah bagian yang mempelajari bunyi berdasarkan fungsi pembeda dan artinya. Lalu yang kedua ada morfologi. Morfologi mengkaji sebuah kata, bagaimana kata tersebut memiliki sebuah makna, serta mengalami perubahan melalui proses morfologi. Contohnya kata lempar yang merupakan sebuah kata yang memiliki makna dan dapat mengalami perubahan morfologi sehingga kata lempar bisa berubah menjadi kata dilempar, melempar, melempari, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada sintaksis, bagian yang mempelajari bagaimana setiap kata punya struktur peran yang penting dalam menyampaikan makna atau pesan yang disampaikan oleh pemilik tuturan. Aturan sintaksis dalam bahasa sangatlah penting, yaitu agar bisa menyampaikan kata dengan makna yang sesuai. Lalu yang keempat ada semantik, bagian yang mengkaji tentang makna dalam suatu kalimat. Maksudnya adalah suatu kalimat atau kata tidak hanya terdiri dari berbagai struktur, tapi juga memiliki berbagai macam makna yang ingin disampaikan oleh pemilik tuturan. Makna tersebut diantaranya memiliki banyak macam, yaitu makna konotatif, denotatif, referensial, dan non-referensial. Selanjutnya, pada pembahasan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Dengan linguistik yang kedua yaitu makrolinguistik. Makrolinguistik yaitu kajian yang mempelajari tentang hubungan aspek-aspek bahasa dengan aspek luar bahasa seperti kebudayaan, psikologi, politik, masyarakat, kedokteran, hukum, ataupun aspek yang lainnya. Makrolinguistik berbagai cabang yang meliputi diantaranya yaitu yang pertama ada sosiolinguistik. Sosiolinguistik yaitu cabang ilmu linguistik yang mempelajari mengenai hubungan bahasa dan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Aspek sosial seperti umur, pekerjaan, ternyata mempunyai pengaruh terhadap bahasa yang mempunyai ragam di masyarakat. Selain itu, bahasa ini menjelaskan bagaimana masyarakat bisa berbicara berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Salah satu contohnya yaitu kemunculan fenomena bahasa gaul yang muncul. Yang kedua yaitu psikolinguistik.
Menurut Alan Granham dalam buku Psycholinguistics Central Topics pada tahun 1985 mengatakan bahwasannya psikolinguistik adalah sebuah cabang linguistik yang mempelajari hubungan mental dan watak seseorang sehingga membuat orang tersebut berbahasa. Sementara secara umum psikolinguistik adalah linguistik yang mempelajari hubungan tentang bahasa dan psikologi atau bisa disebut dengan psikologi bahasa. Yang ketiga yaitu etnolinguistik. Etnolinguistik adalah sebuah cabang linguistik yang mengkaji tentang hubungan bahasa dengan kebudayaan, di mana keduanya sangat erat dalam kehidupan manusia. Contohnya, pada sebuah pernikahan di Indonesia, terdapat budaya saling membalas pantun di dalamnya. Setiap daerah memiliki pantun dan adat yang bermacam-macam, sehingga dari hal tersebut memberikan gambaran bahwa pantun-pantun itu dilatar belakangi oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu ekolinguistik. Ekolinguistik yaitu sebuah cabang linguistik yang mengkaji tentang hubungan bahasa dan lingkungan. Contoh kajian ekolinguistik adalah penggunaan bahasa dalam buku-buku, koran, dan majalah yang bertemakan pendidikan lingkungan. Yang kelima yaitu linguistik forensik. Linguistik forensik yaitu sebuah cabang linguistik yang mempelajari tentang hubungan antara bahasa dan hukum. Dalam hukum, bahasa memiliki peran yang sangat penting, seperti berkaitan dengan dokumen-dokumen legal sebuah kasus. Bahasa bahkan sering kali dilibatkan untuk menjadi saksi ahli dalam kasus tersebut.